Ini adalah tantangan bertahan hidup dengan kontestan paling tangguh dalam sejarah hidup solo di alam liar dengan durasi terlama dan hadiah tertinggi yang pernah ada. 10 ahli bertahan hidup di alam liar akan secara acak dijatuhkan ke Arktik. Yang bertahan hidup selama 100 hari, mereka yang akan memenangkan $1 juta AS. Kontestan harus tahan terhadap suhu serendah -40 derajat Celcius dan selalu waspada terhadap serangan beruang hitam, serigala, dan rusa besar. Selain itu, mereka hanya boleh membawa 10 alat khusus. Kontestan Roland, seorang pemandu berburu berlisensi, biasanya mempelajari mangsa dan menebang pohon selain memasang perangkap. Berpartisipasi dalam tantangan alam liar ini bukan hanya untuk $1 juta AS. Ia juga ingin membuktikan dirinya sebagai pemburu binatang buas ulung di hutan. Setelah tantangan dimulai, ia tidak membiarkan apapun yang dapat dimakan lewat, seperti semut di batang pohon. Semut hitam ini mengandung sejumlah kecil zat besi, seng, magnesium, kalium, dan fosfor. Tetapi orang umumnya tidak akan memakannya kecuali benar-benar diperlukan, karena sulit dikunyah dan dapat mengganggu perut. Setelah sarapan, Roland pergi ke tepi danau untuk mencari jejak rusa besar. Tetapi alih-alih menemukan rusa besar, ia malah pergi ke sana. Ia menemukan banyak jejak kaki beruang hitam. Roland mulai mencari tempat memancing yang bagus di sepanjang pantai. Tiba-tiba, seekor wolverine menyerangnya. Hewan itu sangat agresif, tetapi berbalik dan lari. Detik berikutnya, Roland yang memegang kapak dengan percaya diri berkata, jika hewan itu mendekat lagi, ia akan menghadapinya dengan kapaknya. Kontestan Kellan, seorang pemandu ekspedisi musim dingin, telah bertahan hidup selama 15 hari dalam suhu serendah -40 derajat Celcius. Jadi ia merasa percaya diri dalam menghadapi kondisi Arktik. Bergabung dengan tantangan wilderness bukan hanya untuk memenangkan $1 juta, tetapi juga untuk menunjukkan semangat tangguh wanita. Kellan tidak menyukai berburu dan memancing aktif, jadi ia memasang 7 perangkap pasif setiap hari. Saat memeriksa perangkapnya, ia menemukan beberapa getah pohon cemara dan mengunyahnya seperti permen karet. Tidak jelas apakah itu karena sumber daya yang melimpah atau keterampilannya yang unggul, tetapi perangkap Kellan segera menangkap seekor kelinci besar dan gemuk. Kontestan bernama Joe yang tumbuh besar di pedesaan secara alami memiliki pengalaman bertahan hidup di alam terbuka. Ia menjadi seorang ahli biologi yang lebih memilih untuk memahami alam daripada berfokus pada kemampuan-kemampuan yang dikaitkan secara gender. Ia tahu tanaman mana yang bisa dimakan hanya dengan mencicipinya. Ia menyatakan bahwa tujuannya mengikuti kompetisi ini bukanlah demi hadiah $1 juta, melainkan untuk menikmati proses menantang kondisi-kondisi ekstrim. Saat sedang mencari lokasi perkemahan yang cocok, ia melihat seekor tupai di atas sebuah pohon besar. Karena ia tidak ahli berburu dan tidak membawa busur serta anak panah, ia memutuskan untuk melempari tupai itu dengan batu. Entah bagaimana, tupai itu malah jatuh dari pohon dan mati. Joe segera mengambilnya. Kontestan ini pastilah seorang ahli yang mampu bertahan hidup selama 100 hari di Arktik dan memenangkan hadiah $1 juta tersebut. Sebelum bertanding, ia telah berlatih keras dalam hal bertahan hidup dan keterampilan membangun, menguasai penggunaan berbagai alat serta teknik pembuatan rumah. Ia adalah seorang vlogger video bertahan hidup yang tidak hanya memamerkan hasil karyanya, tetapi juga mempelajari video-video bertahan hidup di alam liar dari musim-musim sebelumnya. Setelah diturunkan oleh helikopter, hal pertama yang dicari Sean adalah satu-satunya teman setianya. Peralatan kameranya. Tak disangka, wadah penyimpanannya penuh dengan bekas gigitan beruang hitam. Ia segera berkemas untuk meninggalkan area berbahaya itu. Dan setelah menemukan lokasi perkemahan baru, ia memutuskan untuk menjelajahi sekeliling. Saat mendekati sebuah pohon besar, ia tiba-tiba berhenti, menarik busurnya, dan melepaskan anak panah ke arah atas. Seekor babi hutan jatuh dari pohon itu, sebuah awal yang luar biasa beruntung dan membuat Sean sangat kegirangan. 1 porsi barbeque babi hutan siap disajikan. Setelah tempat perlindungannya selesai dibangun, ia mengolah daging babi hutan itu dan menyiapkan panggangan. Memanggang daging tersebut tidak hanya membuat bagian luarnya menjadi renyah dan bagian dalamnya tetap empuk, tetapi juga mencegah hilangnya kandungan lemak. Setelah semuanya siap, Sean mencoba menyalakan api. Harus dipisahkan pelan-pelan saja. Besok pagi ini akan menjadi sarapan yang nikmat. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk merebus panci kaki babi. Selesai makan, Sean membawa panci itu ke tepi danau untuk menghindari perhatian hewan-hewan karnivora di malam hari. Namun, ia terbangun oleh suara panci yang terguling. Kemungkinan besar akibat ulah beruang hitam atau wolverine.
Dengan keberanian yang tersisa, ia berjalan menuju tepi danau dan mendapati tutup pancinya sudah terlepas. Sementara itu, pada hari keempat tantangannya, Joe mandi Arktik sebelum salju turun. Oh, ini tidak cukup hangat untuk bertahan hidup selama 100 hari. Dia perlu menimbun makanan sebelum musim dingin. Sebagai seorang ahli botani, Joe mengumpulkan beberapa jamur karang, berpikir bahwa beberapa daging akan menjadi sup yang sempurna. Saat mencari makanan, Joe tiba-tiba berhenti. Itu adalah beruang yang mendekatinya. Joe memiliki dua pilihan, menghindarinya atau menghadapinya. Tanpa senjata, dia berjalan menuju beruang itu. Mungkin mencoba menghangatkan beruang itu atau meningkatkan pola makannya. Namun, beruang itu menghilang sebelum dia mencapainya. Kane setelah beberapa hari melakukan pengintaian, akhirnya memilih tempat berkemah. Awalnya dia ingin membangun rumah besar menggunakan struktur 7 tiang klasik, tetapi memilih kabin kecil yang praktis dan hangat karena suhu ekstrim hingga minus 40 derajat Celcius. Dia mulai dengan kerangka kayu dan mengisi celah dengan lumut, kemudian menumpuk cabang pinus tebal di sekitarnya dan membangun pintu kecil. Hasilnya adalah kabin yang nyaman dan terisolasi dengan baik, dibangun dengan sangat baik. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah fokus pada pengumpulan makanan. Sebaliknya, Joe masih berada di tenda sederhana, hanya menangkap tupai di awal. Ia menantikan perangkapnya menghasilkan sesuatu setiap hari. Yang mengejutkan, seekor kelinci tertangkap hari ini. Sesuai tradisi, ia harus menangis sebelum mulai makan. Namun, saat ia mulai emosional, ia melihat kelinci lain di dekatnya, yang menunjukkan kemungkinan adanya serangan kelinci di daerah tersebut. Di sisi lain, Sean telah menjadi sasaran beruang setelah makan landak. Sejak itu, ia tidur dengan peluit penangkal. Ia berhasil bertahan hingga hari ke-10 sebelum merasa cukup aman untuk membangun tempat berlindung. Struktur itu sangat cocok untuk perlindungan cuaca dingin dan kehangatan. Pembuatan palu tornya cukup profesional. Sayang sekali ia tidak memilikinya sebagai tukang kayu. Selama istirahatnya, Sean berencana mencari makanan, tetapi akhirnya mengumpulkan lebih banyak peralatan daripada makanan, termasuk sekop dan senapan yang ditinggalkan. Ia bahkan menemukan perahu yang ditinggalkan. Secara logis, barang-barang ini seharusnya sangat berguna, tetapi Sean memiliki ide lain. Pertama, ia menopang perahu dengan 2 batu, kemudian mengisinya dengan air, dan akhirnya menyalakan api di bawahnya. Selanjutnya, ia melakukan trik unik dengan berendam di bak mandi darurat. Wilayah barat laut, lingkaran Arktik. Apa yang terasa luar biasa setelah mandi? Sean bersiap untuk membuat api unggun untuk memasak, tetapi tidak dapat menemukannya. Dengan batu api di sakunya, ia mencari di tenda, pakaian, dan lokasi sebelumnya selama berjam-jam, tetapi tidak membuahkan hasil. Batu api itu sangat penting untuk memasak, menghangatkan ruangan, mengusir hewan liar, dan bertahan hidup di musim dingin Arktik. Tanpa api akan sangat sulit. Akhirnya, diliputi keputusasaan, Sean memilih untuk keluar dari kompetisi. Itu adalah keputusan yang disesalkan mengingat awal yang kuat, tetapi kemungkinan besar dia tidak akan menyesalinya setelah menonton acara itu. Kontestan bernama Mark, mantan marinir yang bertugas selama 10 tahun dan seorang pramuka berpengalaman. Setelah pensiun, ia menghidupi keluarganya dengan mengajar keterampilan bertahan hidup, belajar dari episode sebelumnya. Ia segera membuat jaring berduri untuk memancing. Hanya dalam 6 hari, ia menangkap 7 ikan. Keputusannya bijaksana, karena ia dapat terus mengamankan makanan sebelum danau membeku dan menggunakan waktu luangnya untuk membangun tempat berlindung yang mewah untuk mengawetkan ikan. Ia memutuskan untuk membangun perapian yang dapat mengasapi ikan. Ia juga merencanakan beberapa lempengan batu sebagai platform memasak. Jika ia memiliki cukup persediaan, bertahan hidup selama 100 hari mungkin saja. Namun, menangkap hewan besar tetap menjadi prioritas Mark. Kamera kemudian beralih ke Roland yang sudah menyimpan makanan untuk nanti. Ia mengumpulkan buah beri dan menyimpannya di sepatunya untuk dikocok agar rasanya merata sebelum memasukkannya ke dalam lemari penyimpanan alami. Dengan cara ini, meskipun ia tidak dapat berburu hewan besar, setidaknya ia dapat mengandalkan buah beri yang diasamkan ini untuk bertahan hidup. Setelah beberapa hari melakukan pengintaian, Roland memutuskan untuk membangun rumah batu. Ini adalah pekerjaan yang berbahaya dan membutuhkan tenaga fisik yang besar. Tugas mengangkat beberapa batu yang beratnya lebih dari 180 pon
Anda bisa membayangkan betapa kuatnya Roland. Kemudian ia beralih ke fase kedua, yaitu membangun atap kayu. Membangun rumah batu sudah merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi memotong kayu hanya menambah status legendarisnya. Pendekatan Roland bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi hidup tanpa batas waktu. Setelah mengamankan kerangka keseluruhan dengan struktur berbentuk telur, mengisi sisanya dengan kayu gelondongan sangat mudah. Kontestan berikutnya, Cory, juga sangat mengesankan. Ia lahir dalam keluarga pemburu dan pengumpul dan belajar menggunakan busur panjang primitif sejak usia muda. Setelah dewasa, ia bertugas di Korps Marinir selama 4 tahun, mengembangkan ketahanan yang luar biasa. Saat ini, Cory masih lajang dan berkompetisi untuk memenangkan hadiah uang dan menikah. Saat ini, ia sedang mendemonstrasikan keahliannya pada seekor tupai, dan posturnya menunjukkan bahwa hewan itu dalam kesulitan. Semua kontestan musim ini memiliki keterampilan unik yang membuat tantangan mendatang seperti pertempuran mitos. Celah di antara batang-batang kayu diisi dengan lumut untuk isolasi. Meskipun proses konstruksinya rumit, kabin ini akan tetap hangat selama musim dingin Arktik. Setelah menyelesaikan kerangka, ia mulai membangun atap kayu gelondong, tetapi tersandung dan jatuh ke dalam lubang. Meskipun kesakitan akibat benturan keras, Cory bangkit dengan keyakinan bahwa kemauan kerasnya akan membantinya bertahan. Ia tidak bisa menyerah pada hadiah $1 juta hanya karena cedera ringan. 13 tahun yang lalu, ia menjalani operasi lutut, dan rasa sakitnya saat ini mungkin merupakan kambuhnya cedera lama tersebut. Penantang berikutnya adalah Amos, seorang penduduk asli Amerika dengan keunggulan bawaan. Bertahun-tahun berperang telah membekalinya dengan keterampilan bertahan hidup di alam liar. Di antara 10 alat yang dibawanya, terdapat jaring yang dengannya ia melihat kilatan putih dari jauh dan menangkap ikan besar yang menyediakan energi selama beberapa hari. Sementara yang lain berterima kasih kepada alam dengan berlinang air mata, ia mengulangi ritual spiritual setelah mengolah ikan tersebut. Nah, sudah enak. Masukkan itu ke dalam panci. Tepat saat Amos selesai, seekor luwak menerobos keluar dari semak-semak. Menatapnya seolah berkata, "Hubungi aku saat sudah matang." Dikenal sebagai predator perkemahan yang terkenal, luwak kini membutuhkan kewaspadaan terus-menerus terhadap serangan mereka. Kontestan wanita kedua musim ini adalah Chie, seorang pelancong hemat yang antusias. Ia tidak pernah menginap di rumah, lebih memilih tenda dan gua. Di musim dingin, ia melacak puma. Di musim panas, ia membuat perangkap ikan. Ia sangat berambisi memenangkan tantangan ini. Chie terus-menerus memasang perangkap. Ia melihat kilatan putih dan menyadari bahwa itu adalah sekawanan serigala. Alih-alih pergi, ia mengikuti mereka, namun tak lama kemudian kehilangan jejak. Sekembalinya ke perkemahan, ia memutuskan untuk segera membangun tempat berlindung, karena cepat atau lambat, serigala-serigala itu pasti akan menemukannya. Chie mula-mula membangun kerangka berbentuk huruf A yang sederhana menggunakan pohon-pohon kecil. Namun saat ia membentangkan terpal tersebut, ia dibuat kewalahan oleh tiupan angin kencang. Sementara itu, peserta lain bernama Mark hidup dengan nyaman di dalam sebuah pondok besar sambil menikmati ikan asap. Ia telah berhasil menangkap beberapa ekor ikan besar menggunakan jaringnya beberapa hari sebelumnya. Agar daging hasil tangkapannya tidak dicuri oleh hewan karnivora, Mark memutuskan untuk memasang pintu pengaman pada tempat berlindungnya. Ia pun kembali masuk ke dalam pondok untuk melanjutkan santapannya, sup ikan dan ikan asap. Tiba-tiba, suara pekikan burung gagak membuatnya menjadi waspada. Ia segera berlari keluar untuk memeriksa keadaan dan menemukan seekor beruang hitam berada tak jauh dari sana. Kemungkinan besar beruang itu terpancing oleh aroma ikan asap miliknya. Mark memutuskan untuk menghadapi beruang itu. Namun sayangnya ia kehilangan jejak setelah sempat mengikutinya beberapa saat. Chie mengalami masa-masa yang sangat berat selama periode ini. Ia kesulitan mendapatkan makanan dan harus bertahan menghadapi terpaan angin kencang. Ia pun beruntung karena berhasil menemukan seekor landak di celah-celah bebatuan. Chie menembak landak itu dengan anak panahnya, dan raut wajahnya dengan jelas menunjukkan bahwa ia berhasil mengenai sasarannya. Tempat berlindung Kel unik, meskipun belum pasti apakah akan tahan terhadap salju.
Sejauh ini, dia hanya menangkap tupai dan belibis yang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Melihat kotoran rusa hanya membuatnya semakin menginginkan lebih. Untungnya, seekor tupai muncul dan Kel menembaknya dengan panah. Tupai itu bekerja sama dengan berguling langsung ke arahnya. Aku punya banyak isi perut tupai. Kita akan pergi keluar dan memasang beberapa tali pancing lagi. Setelah mengolahnya, dia menggunakan isi perut itu untuk memancing. Dengan cepat, dia mengaitkan seekor ikan. Tetapi saat dia menariknya, ikan itu terlepas dari kail. Namun dia berhasil menangkapnya, yang memberinya energi untuk seminggu. Aku menangkap ikan traut. Terima kasih, Tuan Traut. Aku akan mengolahnya. Lalu mengasapinya dan membuat dendeng ikan bersamanya. Ikan yang didapatnya terasa lezat. Dia mengasapi sebagian untuk pengawetan dan memasak sisanya menjadi sup dan ikan bakar. Beberapa hari kemudian, Roland dengan hati-hati membawa jaring ke darat untuk mengambil ikan. Ia berkata bahwa menangkap 20 ikan lagi akan cukup untuk 100 hari. Kel juga tiba waktunya untuk menarik jaringnya. Penuh harapan, ia pergi ke danau untuk memeriksa hasil tangkapannya, hanya untuk menemukan peralatan memancing dan jaringnya kosong. Kekurangan makanan membuatnya merasa pusing. Tanpa pilihan lain, ia mengumpulkan beberapa jeroan batu dari bebatuan untuk mengatasi rasa lapar. Meskipun jeroan ini bisa dimakan, tidak disarankan kecuali jika perlu. Lebih baik dimakan tanpa melihat, langsung ditelan, sedikit digoyang-goyangkan akan mengeluarkan rasa daging sapi. Telan, goyang sedikit, lanjutkan ke gigitan berikutnya. Oh, aku tidak bisa berhenti memakannya. Lezat! Setelah selesai, ia bahkan menyuruh orang lain mencicipinya, menghibur dirinya sendiri bahwa ia penuh energi. Tanpa diduga, detik berikutnya ia duduk di tepi pantai merenungkan hidup. Setelah ragu-ragu, ia menelepon menggunakan telepon satelit hanya untuk menekan nomor palsu. Pria ini benar-benar nakal. Bahkan saat makan rumput, ia tetap optimis. Untungnya, kali ini ia akhirnya menangkap sesuatu yang bisa dimakan. Meskipun tupainya kecil, itu lebih baik daripada memakan lion. Mungkin bahkan langit pun tak sanggup melihatnya saat kepingan salju mulai berjatuhan. Di Camp Kel, ia menyalakan barbeque sambil bercanda bahwa akan lebih baik jika tupai itu memiliki 6 kaki. Ia berencana untuk memakan dagingnya hari ini dan membuat sup keesokan harinya. Namun, ia mengalami kram perut malam itu dan tidak melihat perbaikan. Pagi harinya, ia berpikir sup panas mungkin bisa membantu, tetapi kondisinya malah memburuk. Ia berbaring di tanah, muntah tanpa henti, sampai perutnya kosong dan rasa sakitnya sangat hebat. Ia memutuskan untuk tidak meminta bantuan, karena takut tidak akan selamat. Tantangan Kel pun berakhir. Roland harus fokus. Jaring ikan yang dipasang dengan berisiko ternyata lebih bersih daripada wajahnya. Jadi sekarang dia harus menggali akar pohon dan buah beri untuk menahan lapar. Setelah selesai menggali buah beri dan berencana untuk kembali, dia menemukan seekor muskok sendirian. Roland menarik busurnya dan menembaknya di pantat. Muskok itu mengira itu hanya ranting yang menusuknya dengan tenang berjalan menuruni lereng. Roland mengikutinya tanpa mencoba menembak mati karena mendekat bisa memprovokasi serangan balik. Roland menunggu saat yang tepat. 5 jam kemudian, ketika muskok itu tidak bisa berdiri lagi, Roland mengeluarkan pisaunya untuk pertarungan jarak dekat. Merasakan bahaya, muskok itu berbalik dan meraung. Roland kemudian bergerak maju dengan serangkaian gerakan pisau dan berhasil menjatuhkan muskok seberat 700 pon itu setelah perjuangan yang sangat berat. Selama dia melindungi makanannya dan tidak menyia-nyiakannya, 1 juta rupiah praktis menjadi buruan besarnya di Rock House. Untuk mencegah dagingnya membusuk, Roland memutuskan untuk mengeluarkan isi perutnya terlebih dahulu dan memakan sebagian jantungnya untuk mengisi kembali energinya. Dia mengemas sebagian dan berencana untuk kembali. Pagi berikutnya, Roland mulai menangani sisanya dengan harapan tidak ada predator yang akan mencuri hasil tangkapannya. Pada pukul 11 pagi keesokan harinya, Roland bangun dan segera mulai memindahkan daging sapi, menyadari potensi ancaman dari beruang atau serigala. Ia dengan hati-hati mengamati area tersebut terlebih dahulu. Untungnya hanya sedikit bagian perut sapi yang dimakan. Proses pemotongan selanjutnya sangat luar biasa, sehingga lebih baik dibiarkan dalam imajinasi.
Roland menghabiskan sepanjang hari makan, bekerja dan tetap waspada, lalu menutupi daging dengan kulit sapi untuk melanjutkan pengangkutannya. Keesokan harinya, giliran Joe. Angin hampir membuatnya gila. Tempat berlindungnya telah dibangun selama sebulan dan masih belum selesai. Saat menghitung batang-batang kayu, totalnya ada 14 buah. Sebuah perkiraan yang jelas berlebihan dari Joe, karena tanpa sengaja ia telah menebang 2 batang kayu ekstra. Kemudian, hujan yang bercampur salju mulai turun. Karena tak punya pilihan selain mundur ke tendanya, Joe mendapati bahwa kain tendanya yang tahan air telah robek akibat gesekan ranting. Ia pun harus terus-menerus mengelap air yang merembes masuk. Cuaca buruk ini berlangsung hingga malam hari, mendorong Joe ke ambang frustrasi. Setelah melewati malam yang berat, Joe terbangun sambil menghela napas panjang. Baik pakaian maupun kantong tidurnya basah kuyup. Jaring ikannya belum selesai diperbaiki, dan rumahnya pun belum rampung. Meraih hadiah $1 juta tampaknya kian sulit. Mungkin merasa tak sanggup lagi berpura-pura tegar, Joe memutuskan untuk pindah ke dalam istana mewah miliknya yang belum rampung dan beratap terbuka itu. Meskipun terasa berangin dan dingin, setidaknya langkah ini akan memberinya lebih banyak waktu luang untuk mencari makanan. Jika tidak, bertahan hidup akan menjadi jauh lebih sulit. Seandainya Roland tidak berhasil menumbangkan seekor musk ox, Mark kemungkinan besar akan menjadi kontestan terkaya musim ini. Saat ini, rumahnya penuh sesak dengan ikan asap. Mark menyadari bahwa selama ini ia sangat bergantung pada jaring tersebut demi kelangsungan hidupnya. Namun, seiring turunnya suhu Arktik, hasil tangkapannya menyusut drastis. Sekembalinya ke tempat tinggal, ia mempertontonkan aksi mandi ala Arktik. Meskipun berat badannya telah menyusut sejak kompetisi dimulai, otot dada dan perutnya masih terlihat sangat mengesankan. Keesokan paginya, Mark membuka pintu semi-otomatis miliknya untuk memeriksa hasil tangkapan hari itu. Dalam perjalanan menuju danau, ia melihat kotoran beruang. Ia merasa antusias karena beruang tersebut terus-menerus berkeliaran di dekat perkemahannya. Saat mendapati jaring ikannya kosong hari itu, Mark semakin bertekad untuk menjadikan beruang tersebut sebagai target buruannya. Pada hari ke-31 tantangan bertahan hidup ini, Keen menemukan sebuah drum minyak bekas yang telah ditinggalkan. Sehari sebelumnya, ia telah merencanakan untuk menyulap drum tersebut menjadi sebuah perahu agar ia bisa memancing di perairan yang lebih dalam. Langkah pertama yang dilakukannya adalah menebang beberapa batang kayu untuk membuat kerangka perahu. Lalu ia mengikatkan drum minyak tersebut di bagian tengah kerangka menggunakan tali parasut. Perahu rakitan sederhana itu pun... Setelah Kellen siap, mengujinya dan merasa mantap, momen krusial pun tiba. Tak disangka ia belum beranjak jauh ketika masalah muncul. Mungkin drum yang digunakannya terlalu besar. Kellen mengeluh kakinya kram dan ia segera mendayung kembali ke tepian. Ia pun bertekad untuk tidak mencoba berperahu lagi. Menjelang malam, butiran salju mulai turun, menandakan datangnya musim dingin Arktik. Tantangan bertahan hidup yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sementara yang lain berjuang bertahan hidup di alam liar, Roland justru sedang melakukan mukbang. Ia baru saja memasak sepiring hati sapi yang aromanya sangat menggugah selera. Meski sudah makan sampai kenyang, Roland harus terus mengangkut daging sapi tersebut. Jika tidak, ia berisiko kehilangan daging itu karena dicuri oleh hewan-hewan lain. Saat ia melihat jejak kaki di atas salju, firasat buruk pun muncul. Benar saja, seekor beruang ternyata telah mengacak-acak kepala sapi yang disembunyikannya. Roland harus segera memindahkan seluruh daging sapi itu. Karena salju turun sangat lebat, ia hanya mampu mengangkut 1 potong kaki sapi setiap kali jalan. Hari ke-35, Roland bisa dibilang kontestan terkaya yang bertahan selama 100 hari dan memenangkan $1 juta. Roland mengeluarkan sekantong otak sapi, sangat baik untuk membuat kulit, dan mengaplikasikannya pada sarung tangan. Lembut namun kokoh, jika diaplikasikan pada kulit, berfungsi sebagai pelembab dan pelindung dari embun beku dengan aroma alami. Ia mulai dengan kerangka dasar menggunakan kayu gelondongan, kemudian melapisi cabang dan ranting pohon cemara di bagian bawah untuk mencegah hewan masuk. Susunan pepohonan dan penataan lapisannya menunjukkan efektivitas sub tersebut. Setelah struktur utama selesai, Roland memperkuatnya dengan kayu, menciptakan lemari es alami yang kokoh. Dia menambahkan lebih banyak cabang pohon cemara, menempatkan daging sapi di dalamnya, dan menguncinya dengan tutup, seperti membuat serigala dan beruang pusing. Sementara itu,
Kellen mengalami pagi yang sulit, terpaksa berfantasi tentang makanan saat dia memeriksa perangkapnya kosong. Mencari penghiburan dari suaminya, dia melihat seekor rusa besar berjalan di kejauhan. Dengan hati-hati mengikutinya, dia bersiap untuk menembak tetapi kehilangan jejaknya. Merasa seolah-olah dia telah kehilangan kekayaan, memikirkan dua rusa besar yang dia lewatkan, dia menangis terseduh-seduh. Pondok kayu Mark mungkin bernilai jutaan. Pertama, ada pintu geser semi-otomatis yang kokoh, diikuti oleh tumpukan ikan asap yang berharga seperti emas dan kayu bakar yang tertata rapi. Ada tempat tidur tunggal yang sederhana namun mewah, kursi eksekutif dengan meja kopi kecil yang halus, dan perapian ekonomis. Di atas lapisan tersebut, ornamen tanduk berharga dipajang. Selama Mark dapat mengamankan cukup makanan, dia dapat bertahan hidup dan mengklaimnya, $1 juta. Namun, sejak musim dingin Arktik tiba, jaring ikannya sudah lama kosong. Terlebih lagi, kejadian beruang yang baru-baru ini masuk rumahnya semakin memperumit keadaan. Sekarang, dia hanya bisa berharap perangkapnya menangkap makanan dengan menempatkan jerat di area yang sering dikunjungi hewan. Jerat akan mengencang dengan cepat ketika mangsa menyentuh bagian bawah lingkaran kawat. Jejak kaki dan bekas urin di tanah jelas menunjukkan bahwa rubah telah sampai di sana terlebih dahulu. Sekarang, Mark harus waspada terhadap beruang dan rubah. Adegan beralih ke sisi C. Hari ini, seorang pengunjung yang lucu datang ke rumahnya. Meskipun C tampaknya menyukai pengunjung itu, tangannya yang gelisah adalah cerita yang berbeda. Merasakan bahaya, pengunjung yang lucu itu melarikan diri. Meskipun demikian, C beruntung hari ini, menangkap seekor kelinci di perangkap pertama. Dia menangkap yang lain dan yang luar biasa, perangkap ketiga juga menghasilkan tangkapan. Setelah memeriksa semua perangkap, C memegang setumpuk penuh kelinci, mengamankan persediaan makanan selama sebulan dengan mudah. Kembali ke Mark, sudah waktunya untuk memeriksa perangkapnya. Dalam perjalanannya, dia tanpa diduga menemukan sepetak lumut rusa kutub pucah. Karena lapar, ia terkejut menemukan seekor rubah cantik di dalam perangkap. Meskipun tergoda, hukum setempat melarangnya untuk menyakiti rubah itu, jadi ia harus melepaskannya. Mungkin karena bersyukur, perangkap berikutnya menghasilkan seekor kelinci. Rasanya seperti momen yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah memeriksa perangkap, ia melanjutkan ke jaring ikannya dan menangkap ikan besar. "Oh, astaga, aku sudah lama menunggu untuk menangkap ikan lagi," kata Mark sambil mengeluarkan foto putranya, pilar kekuatannya. Menggunakan salju, ia mencoba membuat kuda kayu untuk putranya. Meskipun berhati-hati, kaki kuda itu patah, pertanda nasib buruk. Benar saja, tempat perlindungan itu terbakar, memaksa banyak kontestan untuk mundur. Tidak pasti apakah Mark dapat bertahan. Kontestan Joel bertahan lebih dari sebulan dengan memancing, mungkin karena kelebihan makanan atau kesepian. Meskipun ia tidak kelaparan, tubuhnya jelas melemah. Ia harus beristirahat saat mengukir, bekerja hingga gelap. Akhirnya, ia menambahkan arang untuk menghaluskan bagian bawah mangkuk. Akhirnya, ia bisa makan dari mangkuk. Larut malam, Joel mendengar sesuatu di luar dan memeriksa penyimpanan makanannya. Benar saja, seekor serigala sedang mencuri ikan. Setelah terlihat, serigala itu melarikan diri. Dengan cepat, ia mengambil kembali ikan-ikan itu dan menghitung setidaknya 10 ekor yang dicuri. Apa yang seharusnya cukup untuk sebulan, kini hanya cukup untuk setengah dari waktu itu. Saat fajar, ia memutuskan untuk membuat kulkas guna mengawetkan sisa ikan di dalam rumah. Para penonton yang familiar dengan episode-episode sebelumnya akan mengatakan bahwa dia tidak menghargai makanan yang diantar langsung ke depan pintunya. Setelah mengawetkan ikan, Joel bersiap untuk menyimpan kayu kering untuk melindungi diri dari dingin. Bahkan tugas fisik yang tampaknya mudah ini pun menjadi tantangan mengingat kondisinya saat ini. Tetapi pikiran tentang hadiah $1 juta mendorongnya untuk berulang kali menguji batas kemampuannya. Akhirnya dia pingsan, tetapi berhasil bangun setelah beristirahat sejenak. Pada hari ke-40 tantangan, kaki Joel semakin lemah, seringkali kehilangan keseimbangan tanpa terkendali. Dia tidak lagi mempercayai tubuhnya dan setengah dari makanan yang disimpannya telah dicuri oleh serigala. Memikirkan istrinya yang menunggu di rumah, Joel menjadi kontestan keempat yang mengundurkan diri. 6 kontestan tersisa dan dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, situasi Mark memburuk. Ikan yang disimpannya dicuri oleh beruang hitam dan kabinnya terbakar. Meskipun telah memadamkan api dengan tangan, tempat berlindungannya rusak parah. Kontestan lain mungkin akan berhenti, tetapi Mark bertekad untuk tidak menyerah. Setelah bertahan semalaman di kabin pada suhu -10 derajat, Mark mulai memperbaiki area yang terbakar, memilih terpal daripada ranting dan lumut untuk menghindari sisa-sisa api yang membara dan mudah terbakar di atas perapian. Pada hari ke-41, persediaan ikan Amos menipis dan dia berhati-hati dengan ikan asap yang disimpannya karena berat badannya sudah turun 27 pon. Mendapatkan makanan baru sangat penting, jadi dia memasang perangkap.
Tidak yakin akan efektivitasnya, tetapi menyadari bahwa predator lain mungkin akan bersaing karena jejak hewan yang terlihat. Untuk melindungi dirinya dari hewan besar, Amos berencana membuat tombak. Dia mendengar kelinci di luar dan bergegas memeriksa, takut seekor rubah sampai duluan. Amos berhasil menyelamatkan kelinci itu dengan satu pukulan cepat. Bersemangat dengan sumber makanan baru ini dan merasa lebih percaya diri tentang tantangan yang akan datang, keesokan paginya, ingin mencoba rasa baru setelah makan ikan selama lebih dari sebulan, Amos sedang mengolah kelinci ketika seekor rubah mendekat, tampaknya acuh tak acuh terhadap kehadirannya, kemungkinan menyadari statusnya yang dilindungi. Mengira rubah itu akan pergi setelah menyadari tidak ada makanan. Amos terkejut ketika rubah itu mendekatinya, seolah-olah menuntut daging. Hal ini memprovokasi Amos untuk menembakkan panah tumpul, menyebabkan rubah itu melarikan diri, kemungkinan mencegah perilaku berani di masa depan. Kontestan Joe telah bertahan selama lebih dari 40 hari, menahan lapar dan dingin tanpa sempat menyelesaikan pondoknya. Sementara kontestan lain berfokus mencari makanan setiap hari, Joe memulai harinya dengan yoga. Setelah melakukan pemanasan, ia akan memotong kayu untuk membangun rumahnya. Namun kini, ia begitu kelelahan hingga hanya sanggup mengolah setengah batang kayu dalam sekali waktu. Keesokan paginya, ia mulai memeriksa perangkap-perangkapnya dan dikejutkan oleh keberuntungannya. Ia mendapatkan tangkapan di perangkap pertama, lalu di perangkap kedua, ketiga dan keempat. Tampaknya, hari itu kembali menjadi hari panen tangkapan. Sepertinya memang benar bahwa populasi kelinci di area ini sudah terlalu padat. Keputusannya untuk tidak memburu rubah turut membantu menjaga keseimbangan ekologis. Rumah Joe yang terbuka lebar dari sisi utara hingga selatan memiliki kelebihannya sendiri. Salah satunya adalah pemandangan yang lebih leluasa. Satu-satunya kekurangannya adalah aroma daging yang dimasak bisa tercium hingga jarak yang cukup jauh. Menjelang malam, lolongan serigala mulai terdengar. Jika kawanan serigala menyerbu perkemahannya, bencana besar pasti akan terjadi. Tempat perlindungannya belum siap. Selain itu, Joe adalah satu-satunya kontestan yang tidak memiliki busur dan anak panah. Menghadapi serigala hanya berbekal kapak, sama saja dengan menyerahkan diri sebagai santapan gratis. Untungnya, Joe masih hidup keesokan paginya. Hari itu, ia tampak sangat tekun, bahkan mulai membangun rumahnya sebelum sempat melakukan yoga. Baginya, hadiah $1 juta tidak lagi menjadi hal yang terpenting. Tepat saat keadaan mulai membaik, kaki Joe kembali melemah. Pada tahap ini, memaksakan diri untuk makan lebih banyak pun terasa sia-sia. Akhirnya, Joe meyakinkan dirinya sendiri untuk meminta evakuasi. Tidak ada jumlah uang berapapun yang lebih berharga daripada kesehatan dan keluarga. Beberapa orang mungkin menyebutnya pemalas, padahal ia hanyalah orang yang terlalu perfeksionis. Beberapa orang memang bergerak lambat karena alasan yang sama. Beralih ke C, ia berhasil menangkap 4 ekor kelinci dalam 2 hari terakhir. Meskipun hal ini mengatasi masalah ketersediaan makanan, kandungan lemak pada daging kelinci terlalu rendah untuk membantunya bertahan melewati musim dingin yang keras. Ia sangat membutuhkan asupan lemak dalam jumlah besar. Ia mengikuti jejak kaki landak dengan harapan bisa mendapatkan tangkapan, namun akhirnya kehilangan jejak tersebut di tengah-tengah jejak-jejak kelinci. Kelan telah bertahan hidup selama lebih dari 40 hari di hutan belantara. Selain mencari makanan, ia memikirkan pacarnya untuk mengurangi kesepian. Ia menyibukkan diri dengan memeriksa perangkap setelah mengumpulkan kayu bakar. Kini, satu-satunya makanannya adalah seekor kelinci, jadi ia sangat berharap akan mendapatkan tangkapan. Ketika ia melihat jejak kaki di salju, ia merasakan ada masalah. Seperti yang diduga, kelinci itu telah dimakan habis. Kelan segera memeriksa perangkap lain, tetapi ternyata juga kosong. Semangatnya benar-benar hancur, mengingat kesempatan yang terlewatkan untuk menangkap rusa dan ikan. Setelah akhirnya menangkap 2 ekor kelinci, kelinci-kelinci itu dicuri. Kelan menangis lagi sambil memegang kaki kelinci karena kesepian dan kedinginan. Adegan beralih ke Kien. Semangatnya sedang membara setelah sukses memancing di atas es. Setelah memamerkan kebugaran fisiknya, Kien kembali memancing di danau. Namun keberuntungan sedang tidak berpihak padanya hari itu. Butuh waktu 2 jam baginya untuk mendapatkan kailan ikan, namun sebelum sempat menariknya ke atas, teriakannya sendiri justru membuat ikan itu ketakutan dan melarikan diri. Ikan tangkapan yang cukup besar itu seharusnya bisa menjadi bekal makanannya selama beberapa hari. Akibat suhu udara yang sangat rendah, Kien terpaksa harus kembali dengan tangan hampa. Sesampainya kembali di tempat perlindungan, ia segera menyalakan api, melepas sepatunya, dan menikmati sensasi menghangatkan serta memijat-mijat kakinya. Mungkin cerobong asapnya tersumbat oleh tumpukan salju tebal, karena asap mulai memenuhi ruangan, membuatnya merasa pusing dan mual. Kamera kembali menyorot Chie. Ia pergi memeriksa perangkap yang telah dipasangnya kemarin.
Tak ternyangka landak itu ternyata cukup cerdik. Ia berhasil menyingkirkan perangkap tersebut agar bisa meloloskan diri. Demi memastikan apakah landak itu berada di dalam sarang, Chie mengambil resiko terjebak dengan cara merangkak masuk lebih dalam ke dalam celah bebatuan tersebut. Benar saja, ia menemukan landak yang dicarinya berada di dalam celah itu. Agar bisa memancing landak itu ke posisi yang lebih menguntungkan, Chie memutuskan untuk berpindah ke sisi lain celah tersebut. Landak itu yang berhasil diperdaya oleh tipuan Chie segera menghampirinya, dan setelah melalui sedikit pergulatan, Chie pun berhasil menangkap hewan kecil itu. Sesampainya kembali di tempat perlindungan, Chie segera mulai mengolah daging landak itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Landak itu sakit, hatinya dipenuhi lepuh putih. Memakannya bisa mematikan karena virusnya, tetapi tidak memakannya berarti kehilangan hadiah $1 juta. Kamera kembali ke Kellan, mengingat bagaimana dia hampir menjadi daging asap. Dia berubah menjadi tukang batu untuk memodifikasi perapingan. Asap di tempat berlindung berkurang secara signifikan. Dia kemudian melanjutkan memancing di danau menggunakan tempat memancing dan bantal yang sama. Setelah membuka lubang es, semuanya bergantung pada keberuntungan. Kellan berusaha keras untuk menarik ikan dan memang berhasil menangkap satu. Setelah 1,5 jam mengikuti tradisi, dia harus meluncur di atas es untuk merasakannya. Meskipun ikan danau itu tidak besar, Kellan membaginya menjadi 9 bagian. Akhirnya, menikmati filet ikan goreng setelah makan yang mengenyangkan. Berencana membuat sepatu salju agar bisa berjalan lebih mudah di salju, menghemat lebih banyak energi untuk mendapatkan makanan lain. Segera, sepatu salju dibuat, menunjukkan bahwa keterampilan Kellan benar-benar terampil. Di luar, suhu turun hingga -5 derajat Celcius. Rumah batu Roland sudah tertutup embun beku. Bosan, dia menghangatkan diri di dekat api atau pergi keluar untuk menyapu salju dan membersihkan. Ikan seberat 700 pon yang ia tangkap sudah cukup baginya, tetapi dengan sisa waktu lebih dari 40 hari, dia tidak boleh ceroboh. Kesalahan kecil bisa berarti kerugian total, dan mendapatkan lemak sangat penting. Nantinya, tidak pasti apakah ia bisa mendapatkan ikan lain. Karena ragu untuk memakan babi yang sakit yang ia tangkap, ia harus mengandalkan perangkap untuk Hope. Di musim dingin Arktik, salju turun terus-menerus siang dan malam. Mari kita lihat bagaimana keadaan Amos. Ia menemukan beberapa batu dan membuat seperangkat alat musik dan tampil untuk semua orang. Sejak serigala mencuri makanan mereka beberapa hari yang lalu, rumah mereka yang sudah sederhana menghadapi kesulitan yang lebih besar. Ikan terakhir hanya bisa dimakan dalam jumlah terbatas. Amos ingin menunggu danau membeku untuk mulai memancing di atas es, tetapi makanan habis sebelum es terbentuk. Sekarang, ia bergantung pada memancing dengan umpan. Pertama, ia menggunakan tang untuk membuat umpan bionik mengkilap dari timah, kemudian memasang beberapa kail dan mengikat tali pancing. Amos yang sudah siap, segera pergi ke danau untuk mengujinya. Posisi melemparnya sejauh ini terlihat cukup profesional. Ia telah kehilangan 5% dari berat badannya, sehingga perjalanan memancing ini sangat krusial baginya. Untungnya 2 jam kemudian, ia berhasil menangkap seekor ikan. Kebahagiaan itu datang dengan cepat, namun juga pergi secara tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, saat suhu turun hingga -21 derajat Celcius, Amos mendapati danau masih belum membeku. Dengan persediaan makanan yang menipis dan serigala-serigala yang berkeliaran di dekatnya, ia bersiap untuk memanggil tim dan mengundurkan diri dari kompetisi. Saat ia sedang sibuk berkemas, perapian, seolah tak tahan lagi, memutuskan untuk berkobar hebat untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi. Ketika kru produksi tiba, mereka tampak sangat kebingungan. Amos menjelaskan bahwa kejadian itu sama sekali tidak disengaja. Kecuali sekotak baterai, ia berhasil menyelamatkan kamera dan kartu memorinya. Patut diakui bahwa Amos memang sosok yang sangat profesional. Jika tidak, tentu tidak akan ada materi rekaman yang bisa kita saksikan saat ini. Adegan beralih ke Roland, yang hari ini tidak memulai dengan sesi mukbang, melainkan menggelar sebuah konser musik. Tak disangka, ia menemukan seekor landak yang sedang berjongkok di tengah semak-semak beri. Roland tak sanggup melewatkan kesempatan mendapatkan begitu banyak lemak, sehingga ia melumpuhkan landak itu hanya dengan satu gerakan. Demi menghindari tusukan duri, Roland menggunakan seutas tali untuk menyeret hewan itu kembali ke perkemahan. Mereka sudah berhari-hari menyantap daging sapi dan mulai merasa bosan karenanya. Hari ini adalah hari Thanksgiving, tanpa hidangan kalkun, melainkan digantikan oleh landak panggang di atas api.
Setelah dipanggang, ia mengolah sepotong besar paha landak menjadi hidangan rebusan yang renyah di bagian luar namun empuk di bagian dalam. Sungguh nikmat luar biasa. Pada hari ke-68 tantangan ini, demi melawan hawa dingin Arktik, Chie membuat sebuah rompi berbahan bulu kelinci dalam semalam, lalu menggelar sebuah peragaan busana ala Arktik. Kemungkinan besar seluruh kelinci yang berada di sekitar lokasi telah habis ia santap. Hari ini ia tidak menemukan apapun di dalam perangkapnya. Saat ia menyeruput kuah kaldu dan menyantap lemaknya, rasa puas yang ia rasakan sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Namun keesokan harinya, ia mengalami sebuah insiden saat sedang membelah kayu bakar. Sesuatu terasa menusuk bahunya. Setelah membuka pakaiannya, ia mendapati bahwa benda itu ternyata adalah sebatang duri landak. Adegan beralih ke Keiyin yang kini hanya menyisakan kepala dan ekor ikan. Apakah dia akan kelaparan atau menikmati hidangan mewah bergantung pada apakah dia berhasil menangkap ikan hari ini. Setelah menyiapkan lubang di es dan bantalan duduk, yang tersisa hanyalah penantian panjang. Secara mengejutkan, seekor ikan segera menyambar umpan, tepat saat Keiyin bersiap untuk melakukan aksi menuntun ikan di atas es. Namun ikan itu justru terlepas dan kembali masuk ke air, membuat emosinya langsung meledak. Keiyin telah kehilangan berat badan sebanyak 45 kg. Jika terus begini, dia mungkin tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Dia pun memutuskan untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. Pengalaman selama 80 hari itu penuh dengan pasang surut. Ada suka dan duka, ada kehilangan dan juga keuntungan. Meskipun dia tidak berhasil memenangkan hadiah $1 juta, dia telah mendapatkan rasa hormat. Dengan kepergian Keiyin, kini hanya Roland dan Chie yang tersisa dalam tantangan ini. Seiring berjalannya tantangan bertahan hidup, persediaan lemak pun kian menipis. Bagian pantat landak yang sangat berharga bagi Roland dicuri oleh tikus. Padahal, dia sangat mengandalkan cadangan lemak ini sebagai modal untuk memenangkan hadiah $1 juta tersebut. Oleh karena itu, dia terpaksa menyimpan sisa lemak yang ada di dalam sebuah kantong kulit yang digantung pada langit-langit gubuk batunya demi keamanan. Pada malam harinya, Roland pergi ke tepi danau untuk menenangkan diri. Suara gemuruh danau yang membeku menandakan dimulainya musim memancing ikan berlemak di atas es, tetapi juga mengisyaratkan bahwa kondisi bertahan hidup semakin memburuk. Selama 20 hari berikutnya, danau di dekat tempat tinggal Chie pun ikut membeku, sehingga dia harus menggunakan kapak dan sepatu bot untuk memecahkan lapisan es demi mengambil air sebanyak mungkin. Chie merasakan nyeri yang menusuk pada jari-jari kakinya, yang kini telah berubah warna menjadi ungu akibat frostbite, sebuah cedera yang berpotensi menimbulkan kerusakan permanen. Meskipun kondisinya kian memburuk, namun demi mengingat hadiah jutaan dolar yang bisa ia menangkan dalam 20 hari ke depan, dia memutuskan untuk memacu batas kemampuannya dan terus berjuang. Pada hari ke-81, Roland meningkatkan perlengkapannya. Dia tidak hanya membuat sepasang sarung tangan kulit demi menjaga kehangatan tubuh, tetapi juga memasukkan peralatan memancing ke dalam kantong kulitnya. Dia membawa sebuah tongkat panjang berukuran 3 meter menuju ke danau, lalu mulai melubangi lapisan es di sana. Namun keberuntungan tampaknya sedang tidak berpihak padanya hari itu, karena setelah berjam-jam menunggu, dia sama sekali tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya dan melanjutkan santapan daging sapi yang tersisa. Chie pun turut bersiap-siap untuk mencoba memancing di atas es dengan perasaan penuh antusias karena ini merupakan pengalaman pertamanya. Dibutuhkan upaya yang cukup besar untuk mengebor menembus lapisan es. Dia memasang umpan berupa ginjal babi pada kailnya, lalu menunggu selama berjam-jam, namun tak seekor pun berhasil ia tangkap. Saat jari kakinya yang terkena radang dingin mulai terasa kebas, dia harus sering-sering bangkit berdiri dan bergerak-gerak. Setelah Chie selesai makan babi yang sakit, ancaman kehabisan makanan membayangi. Mungkin sikap optimisnya membawa keberuntungan, karena ia menemukan kelinci di perangkapnya, sebuah pertolongan tepat waktu. Di tengah kesepian dan dingin yang menggigit, Roland merasa sedikit sedih. Angin kencang dan badai salju terus mengamuk di luar. Ia perlu mengambil air. Dalam suhu -46 derajat Celcius, tidak jauh dari perkemahan, ia mengalami badai salju. Jejak kakinya dengan cepat tertutup salju, situasi yang dapat dengan mudah menyebabkan ia tersesat. Chie mencoba memancing di danau lagi. Ia harus terus bergerak maju mundur untuk menjaga aliran darahnya dan mencegah radang dingin lebih lanjut.
Sayangnya, setelah beberapa jam, ia masih tidak menangkap apapun. Tanpa makanan tersisa, ia hanya bisa makan sup tulang. Keesokan harinya, radang dinginnya memburuk dan tim produksi harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan dan diskusi, tim medis memberitahu Chie mereka harus mengevakuasinya. Mendengar ini, Chie yang biasanya optimis menangis terseduh-seduh. Dia memiliki semangat yang gigih dan sikap positif, tetapi dengan hanya 11 hari tersisa, dia tidak dapat mengatasi kondisi fisiknya. Meskipun dia kalah dalam kompetisi, dia memenangkan kesehatannya yang tak ternilai harganya. Dengan 10 hari tersisa, hanya Roland yang tersisa dari 10 kontestan asli. Dia makan kaki sapi panggang dan mencoba memancing di atas es, tetapi sayangnya tidak menangkap ikan. Selama menunggu yang lama, dia memikirkan ibu, ayah dan saudara perempuannya yang jarang dia temui setelah dewasa. Dia menyesal tidak bertemu ibunya sebelum ibunya meninggal. Tepat sebelum tantangan pada malam Natal, dia menanam pohon Natal di dekat pintunya dan menandai hari ke-100 di pohon itu. Akhirnya, dia mengamankan kemenangannya sendiri di gubuk batunya sambil memegang foto ibunya.